Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurita Sari dari kelas 7A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangku Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan memperagakan monolog dengan judul Si Pahit Lidah. Jangan lupa saksikan ya teman-teman. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang bernama Serunting. Serunting adalah pemuda yang merupakan anak dari seorang raksasa. Serunting pada zaman dahulu menikah dengan seorang gadis desa yang bernama Putri Tenggang. Pada zaman dahulu, Putri Tenggang memiliki adik yang bernama Arya Tebing. Sebelum menikah dengan Serunting, Putri Tenggang dan Arya Tebing memiliki kebun yang sangat luas. Nah, setelah menikah, kebun tersebut dibagi menjadi dua, satu untuk Serunting dan satu untuk Arya Tebing. Setelah kebun tersebut dibagi menjadi dua, maka setelah ditumbuhi batang pohon yang besar, turunlah hujan dari pagi hingga malam hari, yang menyebabkan tumbuhlah jamur emas. Tetapi jamur emas ini hanya tumbuh di kebun milik Arya Tebing. Keesokan paginya, Arya Tebing pun melihat kebun miliknya. Sesampainya di kebun miliknya, Arya Tebing kebingungan. Loh, kok dari sana kebunku terlihat begitu aneh? Loh, kenapa terlihat seperti ada cahaya? Lalu Arya Tebing pun mendekati kebun miliknya. Ditemuinya jamur emas. Tetapi ada yang aneh. Jamur emas itu hanya tumbuh di bagian kebun miliknya. Tetapi di bagian kebun milik kakandanya yaitu Serunting tidak ditumbuhi jamur emas, tetapi jamur biasa. Lalu secara diam-diam Serunting pun mengikuti Arya Tebing. Kenapa Arya Tebing mulai hari semakin hari dia bisa memperbaiki kehidupannya karena dia menjual jamur emasnya. Setiap hari Arya Tebing pun pergi ke kebunnya untuk memetik jamur emas miliknya. Setelah terkumpul yang sangat banyak, jamur emas itu kemudian dijual oleh Arya Tebing sehingga bisa memperbaiki gubuk miliknya dan membuat kehidupan Arya Tebing menjadi lebih baik. Lalu, apa yang terjadi? Serunting pun dia merasa iri melihat adik iparnya menjadi lebih kaya darinya. Maka dari itu, secara diam-diam dia pergi mengikuti Arya Tebing. Apa yang ia lakukan Arya Tebing, dia penasaran olehnya. Lalu suatu hari dia mengikuti Arya Tebing. Aku harus mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Arya Tebing. Kenapa dia bisa menjadi kaya seperti itu? Setiap hari jamur emas ini akan aku ambil. Hai, Arya Tebing, ternyata kau selama ini telah mencurangiku. Apa maksud Kakanda? Ya, kau telah mencurangiku. Kau sengaja kan mengubah posisi jamur emas ini yang seharusnya menghadap ke kebunku menjadi menghadap ke kebunmu. Tidak, Kakanda, tidak. Aku tidak pernah mencurangi Kakanda. Jamur emas ini memang tumbuh ke arah kebunku. Lagi pula, jikalau Kakanda mau mengambil jamur emas ini, aku bisa memberikannya kepada Kakanda. Tidak, jamur emas ini adalah semuanya milikku. Kalau kamu tidak mau, mari kita berperang. Siapa yang menang nanti, dia akan berhak mendapatkan semua jamur emas ini. Tapi jika dia yang kalah, dia tidak berhak untuk mendapatkan semua jamur emas ini. Apakah kamu setuju? Lalu Arya Tebing pun berpikir bagaimana dia bisa menemukan cara atau siasat
agar dia bisa mengalahkan kakandanya yaitu Serunting yang terkenal sangat sakti. Akhirnya, setelah berhari-hari lamanya, Arya Tebing memikirkan bagaimana cara bisa mengalahkan kakandanya. Ia lalu secara diam-diam menemui kakaknya, yaitu Putri Tenggang. "Ada apa? Kau menemuiku secara diam-diam begini, Arya Tebing? Apakah ada hal yang penting?" "Tolong kak, tolong beritahu aku apa kelemahan dari kakanda. Aku berjanji, aku tidak akan membunuh kakanda. Tapi kakak tahu sendiri, kakanda itu adalah orang yang sangat hebat. Pasti kalau aku kalah nanti, aku akan dibunuh oleh kakanda. Tapi jika aku yang menang nanti, aku berjanji kak, aku tidak akan membunuh kakanda." "Maafkan aku adikku, aku tidak bisa memberitahumu apa kelemahan dari kakandamu. Sama saja, aku telah mengkhianati suamiku." "Tolong kak, tolong beritahu aku apa kelemahan dari kakanda. Aku berjanji, aku tidak akan membunuh kakanda. Tapi kakak tahu sendiri, kakanda itu adalah orang yang sangat hebat. Pasti kalau aku kalah nanti, aku akan dibunuh oleh kakanda. Tapi jika aku yang menang nanti, aku berjanji kak, aku tidak akan membunuh kakanda." "Baiklah, kalau kamu memaksaku, akan aku beritahu apa kelemahan dari kakandamu. Tapi ingat, kamu sudah berjanji bahwa kamu tidak akan membunuh kakandamu. Kakandamu mempunyai satu kelemahan, yaitu rumput ilalangnya bergoyang. Rumput itu akan bergoyang walaupun tidak tertiup angin. Itu adalah kelemahan dari kakandamu. Kamu tombak saja rumput itu, nanti kakandamu akan tergeletak." Lalu pada suatu hari, Arya Tebing dan Serunting pun bertemu dan melakukan peperangan. Arya Tebing mundur karena dia kalah ilmu dengan Serunting kakandanya. Bertubi-tubi Serunting melawan Arya Tebing, tapi Arya Tebing pun tidak takut karena dia tahu apa kelemahan dari kakandanya. "Hai Arya Tebing, pasti kakakmu lah yang telah memberitahu apa kelemahanku." "Hai kakanda Serunting, aku telah berjanji pada kakak bahwa aku tidak membunuhmu. Lalu pergilah ke sana. Aku berjanji aku tidak akan membunuhmu." Setelah Serunting kalah dengan Arya Tebing, Serunting pun pergi meninggalkan jauh dari kampung halamannya, lalu pergi ke lereng gunung yang ada di sana. Setelah berjalan jauh dari kampung halamannya menuju lereng gunung tersebut, Serunting pun duduk di bawah pohon. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari langit. "Hai anak muda, maukah engkau kuberi suatu kesaktian para dewa?" "Siapakah engkau?" "Aku adalah Sang Hyang Mahameru." "Kesaktian apakah yang hendak engkau berikan kepadaku, Sang Hyang?" "Kamu harus bertapa dulu selama 100 hari lamanya. Baru kamu tahu kesaktian apa yang akan engkau dapatkan. Apakah kamu sanggup melakukannya, wahai anak muda?" "Baiklah Sang Hyang, aku sanggup melakukannya." Lalu Serunting pun melakukan pertapaan selama 100 hari lamanya. "Wahai Serunting, bangunlah, pertapaanmu sudah selesai. Kamu berhak mendapatkan kesaktian para dewa ini." "Ampun, Sang Hyang Mahameru, kesaktian apa yang telah engkau berikan kepadaku? Mulai sekarang, apapun yang keluar dari mulutmu akan berubah menjadi suatu kutukan." Setelah bertapa dan mendapatkan suatu kesaktian, maka Serunting pun pergi meninggalkan gunung dan kembali ke kampung halamannya. Di tengah perjalanan, Serunting mencoba kesaktiannya tersebut. "Hai hamparan padi,
berubahlah kau menjadi hamparan emas. Sungguh ajaib, hamparan padi tersebut berubah menjadi hamparan emas. Tetapi serunting tidak mengambil padi tersebut yang menjadi emas. Dia melanjutkan perjalanannya menuju kampung halaman. Hai sungai yang mengering, berubahlah engkau menjadi sungai yang mengalir. Sungai yang mengering tersebut berubah menjadi sungai yang bersih dan mengalirkan air yang jernih. Lalu serunting pun semenjak saat itu dijuluki dengan si pahit lidah. Setelah melakukan pertapaan selama 100 hari lamanya, serunting berubah menjadi seorang yang baik hati. Dia menolong orang-orang yang mengalami kesulitan. Setelah sampai di kampung halamannya, serunting tidak menaruh dendam terhadap Arya Tebing, tetapi serunting malah meminta maaf terhadap Arya Tebing, sehingga dia berjanji akan menjadi saudara yang baik untuk Arya Tebing. Nah teman-teman, apa pesan moral yang dapat kita ambil dari pelajaran cerita di atas? Walaupun serunting dijuluki si pahit lidah, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang berbuah manis. Nah, pesan moralnya apa ya? Yaitu setiap orang itu dikaruniai dari keistimewaan oleh Tuhan yang berbeda-beda. Nah, dengan keistimewaan dan keahlian yang berbeda-beda itu, kita harus bisa melakukan hal-hal yang baik. Contohnya seperti menolong orang lain. Nah, itu merupakan suatu hal yang baik. Terima kasih.